Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemilihan portofolio. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu portofolio. Portofolio adalah kumpulan saham atau aset yang dimiliki oleh pemodal perorangan atau lembaga. Kemudian tujuan dari portofolio adalah mengurangi risiko dengan penganekaragaman kepemilikan efek. Risiko di sini maksudnya yaitu risiko dari portofolio tersebut. Risiko portofolio tersebut yaitu bergantung kepada risiko pasar dari masing-masing saham yang dimasukkan ke dalam portofolio tersebut. Nah, kemudian jika ingin membentuk portofolio yang memiliki risiko rendah, maka saham yang dipilih yaitu bukan saham yang berbentuk kovarian dengan portofolio yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farah Nabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori portofolio. Dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M. Markowitz pada dekade 1952 yang disebut dengan teori portofolio Markowitz. Teori Markowitz menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk mengembangkan suatu rencana portofolio, di antaranya expected return, standar deviasi, baik sekuritas maupun portofolio, dan korelasi antar return. Teori ini memformulasikan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, di mana unsur risiko dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan mengkombinasikan berbagai instrumen investasi ke dalam portofolio. Pada tahun 1952, teori tersebut dipublikasikan secara luas pada Journal of Finance. Teori portofolio Markowitz didasarkan atas pendekatan rata-rata dan varian, di mana rata-rata merupakan pengukuran tingkat return dan varian merupakan pengukuran tingkat risiko. Teori portofolio Markowitz ini disebut juga mean variance model, yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan meminimumkan ketidakpastian risiko untuk memilih dan menyusun portofolio optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela akan melanjutkan tentang menentukan portofolio yang efisien. Untuk membentuk portofolio yang efisien harus berpegangan pada asumsi bagaimana perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan diambilnya. Yang paling penting yaitu investor tidak menyukai risiko. Nah, portofolio yang efisien itu dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan resiko yang sudah ditentukan, ataupun memberikan resiko terkecil dengan return ekspektasi yang sudah ditentukan. Investor yang rasional itu akan memilih portofolio yang efisien karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi dan resiko portofolio. Maksudnya di sini investor dapat memperoleh suatu investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang rendah, atau dengan risiko yang sama tetapi mampu mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya menentukan portofolio optimal, di mana portofolio optimal ini merupakan pilihan dari berbagai sekuritas dari portofolio efisien. Portofolio yang optimal ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya, atau menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Jadi investor yang rasional akan memilih portofolio optimal ini karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi atau risiko portofolio. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan portofolio optimal adalah dengan pendekatan indeks Sharpe. Metode ini menganggap bahwa portofolio yang memiliki kinerja terbaik adalah yang mempunyai reward to variability ratio atau perbandingan antara tingkat pengembalian portofolio
dan resiko portofolio tertinggi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang tadi mengenai metode pendekatan indeks SARPE. Metode ini menganggap bahwa portofolio yang memiliki kinerja terbaik adalah yang mempunyai reward to variability ratio atau perbandingan antara tingkat pengembalian portofolio dan risiko portofolio tertinggi. Portofolio efisien dari model portofolio mean variance yang dibentuk oleh peneliti adalah 6 portofolio efisien. Perhitungan portofolio efisien berdasarkan nilai retur saham, covariance antar saham yang kemudian akan membentuk risiko. Untuk jenis pertama yaitu portofolio optimal berdasarkan preferensi investor, mengasumsikan hanya didasarkan pada retur ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit yang menganggap bahwa investor mempunyai fungsi utility yang sama atau berada pada titik persinggungan utility investor dengan efisien set. Tiap investor mempunyai tanggapan risiko yang berbeda-beda. Investor yang mempunyai tanggapan kurang menyukai risiko mungkin akan lebih memilih portofolio di titik B. Tapi investor lainnya mungkin mempunyai tanggapan risiko berbeda, sehingga mereka memilih portofolio lainnya selama portofolio tersebut merupakan portofolio efisien yang masih berada di efisien set. Portofolio mana yang akan dipilih investor tergantung dari fungsi utility-nya masing-masing. Yang kedua adalah portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Model Markowitz ini merupakan model formal pertama yang mendiversifikasi portofolio dengan perhitungan kuantitatif. Risiko portofolio bukan hanya merupakan rata-rata tertimbang, memaksimalkan retur, atau risiko dari expect pertama kali retur maupun rata-rata weighted average dari setiap aset dalam portofolio, tetapi juga memperhatikan hubungan antara aset. Konsep statistik yang penting ini adalah koefisien variance. Karena dua konsep inilah model Markowitz sering pula disebut dengan model mean variance. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari model Markowitz menurut Tandelilin tahun 2001. Yang pertama, semua titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam dana untuk membiayai portofolio pada aset yang berisiko, dan model Markowitz juga belum memperhitungkan kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas risiko. Dan yang ketiga, dalam kenyataannya investor yang berbeda-beda akan mengestimasikan input yang berbeda pula ke dalam model Markowitz, sehingga garis permukaan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda pada masing-masing investor. Selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan model Markowitz ini didasarkan pada 4 asumsi menurut Tandelin. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya 1 periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada retur ekspektasi dan risiko. Dan yang keempat, tidak ada simpanan dan pinjaman bebas risiko. Perkenalkan, nama saya Sultanullah Halawang. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baik, langsung saja saya akan membahas lanjutan dari metode pendekatan indeks SARP. Yang ketiga itu adalah tentang portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko, di mana kalau dia yang aktiva bebas risiko ini sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu, referensi risiko tertentu. Nah, portofolio yang benar-benar optimal secara umum atau tidak tergantung pada preferensi investor tertentu yang dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Dan yang keempat itu adalah tentang
portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko, di mana kalau aktiva bebas risiko itu adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan variabel return atau risiko yang sama dengan 0 karena variannya sama dengan 0, maka konvarian antara bebas risiko juga sama dengan 0. Portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolio. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi kami, yang dimana kesimpulan tersebut itu portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal perorangan atau lembaga. Portofolio efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi. Portofolio optimal merupakan pilihan dari berbagai sekuritas dari portofolio efisien. Berdasarkan metode pendekatan indeks SARP ini menganggap bahwa portofolio yang dimiliki kinerja terbaik adalah yang mampu mempunyai reward to variability ratio atau perbandingan antara tingkat pengembangan portofolio dan risiko portofolio tertinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.